Para sahabat, sesuai judul, sekarang saya akan bertutur tentang desa kuat. Ini biasanya belum titik, tapi koma ya. Desa kuat, rakyat berdaulat, negara kuat. Dan dulu memang ini sering jadi pembicaraan. Bahkan dulu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melansing Undang-Undang Desa itu, beliau juga berbicara tentang desa kuat, negara pasti kuat. Dan Profesor Sadu Wasistiono dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu juga pernah bilang bahwa kalau desa kuat, pasti negara kuat. Kalau negara kuat, belum tentu desa itu kuat. Sebaliknya, kalau Budiman Sujatmiko, yang dulu juga menjadi pejuang Undang-Undang Desa, itu berbicara tentang ini ya, desa hebat. Itu. Desa hebat, negara kuat. Desa hebat itu apa? Ya ini supaya kelihatan milenial ya, supaya bisa diterima oleh kaum milenial. Tapi isinya sebenarnya ya desa hebat itu seperti misi Undang-Undang Desa. Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Jadi 4 poin itu. Dan ketika saya melakukan sosialisasi Undang-Undang Desa pada tahun 2014, itu saya sebut sebagai bulan-bulan madu ya. Itu saya menyebutnya desa baru. Desa baru itu ya berbeda dengan desa lama. Kalau desa lama itu kan desa yang lemah, yang terbelakang gitu. Kemudian desa yang hanya jadi objek, lalu monolitik itu tunggal. Kalau zaman dulu namanya desa itu dikuasai oleh penguasa tunggal. Hingga desa baru itu tadi sesuai misi Undang-Undang Desa. Negara melindungi, memberdayakan desa agar desa itu tumbuh berkembang menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ya, 4 poin itu ya, itu saya sebut desa baru, tetapi ya sejak 2014 sampai sekarang ada distorsi. Ada yang sejak awal mendistorsi itu desa maju, mandiri, dan sejahtera. Jadi kata kuat sama kata demokratisnya dihilangkan. Dan kemudian desa mandiri itu juga mengalami inflasi. Banyak orang bicara mandiri, tetapi ukurannya itu kan misalnya ada fasilitas publik yang lebih baik di desa, lalu desa yang bisa menghasilkan, desa yang punya kemampuan melakukan inovasi, dan itu dikemas dalam berbagai indeks, terutama indeks pembangunan desa. Dalam RPJMN itu ada target bagaimana mengubah dari desa yang tertinggal, desa yang berkembang, lalu menjadi desa mandiri. Itu namanya kemajuan. Desa maju itu artinya nanti menuju ke yang mandiri, dan mandiri itu tujuannya untuk tadi ya, desa sejahtera itu. Sekarang lebih banyak distorsi lagi. Setelah ada distorsi dari Undang-Undang Desa menjadi proyek dana desa, maka label atau stiker itu banyak banget. Meskipun desa mandiri juga masih digunakan, tapi ada desa smart, ada desa cerdas, ada desa digital, ada desa bebas kelaparan. Jadi label-labelnya itu atau stikernya itu banyak sekali. Tetapi orang itu meninggalkan 2 kata. Itu kata desa kuat dan desa demokratis. Ketika orang berbicara tentang desa mandiri, itu selain tadi
menggunakan ukuran-ukuran yang sangat modernis tadi, itu juga mengabaikan makna otonomi. Ya, otonomi itu kan sama dengan desa berdaulat secara politik sebenarnya. Dan memang otonomi ini kan, istilah otonomi itu kan hilang di dalam undang-undang desa. Karena dulu salah satu pakar hukum, Bapak Zen Bajber, itu mengatakan bahwa otonomi itu sudah menjadi asas yang formal untuk daerah. Yang kemudian secara konseptual itu terkait dengan desentralisasi. Jadi artinya otonomi itu ada di daerah. Dengan asas itu ya. Meskipun sebenarnya jauh sebelumnya diskursus tentang otonomi asli itu kan menguat. Sangat kuat. Itu sebagai bentuk representasi ya, meskipun ada kesan bahwa konsep otonomi asli itu sangat romantis, tetapi sebenarnya konsep itu digunakan untuk representasi dan negosiasi supaya negara itu melakukan rekognisi atau pengakuan penghormatan terhadap keberagaman desa dan sekaligus juga asal-usul maupun prakarsa yang muncul dari bawah atau dari desa itu. Nah, saya ingin mengatakan begini, meskipun konsepnya itu mandiri, tetapi hakikatnya isinya itu sebenarnya adalah otonomi. Ini desa berdaulat secara politik, dan itu desa mandiri sama desa kuat itu dua sisi mata uang. Ya. Saya kan terus-menerus berbicara, termasuk hari ini itu untuk mengingatkan orang banyak bahwa desa kuat itu nomor satu, yang paling utama. Karena selama ini desa itu hanya menjadi lokasi, hanya menjadi objek, hanya menjadi alat dan target. Jadi alat untuk mentarget sebenarnya kan ya kalau kita berbicara subjek itu kan misalnya desa menanggulangi kemiskinan, desa mengatur mengurus orang miskin ya di desanya masing-masing sesuai dengan pengetahuan lokal. Itu namanya desa mandiri, desa kuat itu begitu. Jadi SPO-nya itu jelas, jadi subjeknya itu desa. Tetapi kalau desa itu ditempatkan menjadi objek, menjadi lokasi, menjadi alat dan menjadi target, maka ini teknokrat yang menguasai negara ini ingin mentarget warga, ingin mentarget masyarakat, tapi dengan cara memperalat desa. Jadi desa itu dimasukkan dalam kerangka proyek pembangunan, bukan sebagai subjek, sebagai objek. Objek di dalam kerangka itu lalu targetnya adalah atas nama kesejahteraan, atas nama kekenyangan, atas nama pelayanan yang lebih baik itu, sehingga desa tidak ditempatkan sebagai subjek. Ya. Jadi itu pengalaman panjang dan spiritnya itu di situ ya. SPO-nya jelas, subjeknya itu desa. Jadi desa kuat itu artinya ya di situ ya. Pertama kita maknai dulu desa itu sebagai subjek yang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi kepentingan masyarakat setempat ya yang objeknya itu ya. Dan itu yang punya otoritas itu adalah desa. Jadi ini pemahaman yang pertama, desa kuat itu dimaknai desa sebagai subjek dulu. Kemudian yang kedua itu kita maknai pada sisi hakikat. Ini ada filsafatnya itu. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan, itu catur sakti desa. Ya. Desa yang bertenaga secara sosial, desa yang berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Ya ini bertenaga itu artinya punya ketahanan. Mulai dari birukunan gitu ya, kalau orang Jawa bilang rukun birukunan.
solidaritas, gotong royong. Gotong royong bukan dalam pengertian memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik, bukan itu. Tetapi sebenarnya gotong royong itu anti individualisme. Semangatnya adalah solidaritas dan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Ya desalah yang bisa merumuskan visi misi desa itu mau menjadi apa gitu. Dan untuk mencapai visi, mencapai tujuan itu dibutuhkan itu tadi ketahanan. Gitu. Jadi kalau saya berbicara berdesa itu kan juga maknanya ya masyarakat berdesa, desa yang bermasyarakat, karena sebenarnya desa itu kan milik masyarakat. Jadi masyarakat ini harus menjadi landasan, atau bahasa yang lain itu namanya modal sosial lah ya, modal sosial. Karena dimanapun termasuk di Amerika sekalipun yang sering dituding itu liberal, individual, tetapi mereka itu juga romantis kok dengan modal sosial gitu. Ketika Robert Putnam tahun 95 menulis artikel Bowling Alone, ya, Bowling Alone itu embel-embelnya krisis komunitas di Amerika. Jadi orang main bowling itu sendirian, itu artinya komunitas itu mengalami krisis gitu. Kenapa si Putnam berbicara begitu? Karena Amerika itu diberikan sumbangan oleh Perancis itu ada dua, yaitu patung Liberty yang ada di New York dan satu lagi buku yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville, Democracy in America, gitu ya. Itu buku wajib itu. Jadi kalau kita belajar pada buku itu demokrasi itu tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan yang sangat formal dengan sistem federal, sistem pemilihan yang distrik, kemudian hanya dui partai, tidak hanya demokrasi prosedural itu, tetapi ada landasan modal sosial atau istilahnya kehidupan asosiasional, jadi kehidupan bersama itu. Itu yang kemudian disebut dengan asosiasionalisme. Ya. Civil society sama modal sosial itu dua sisi mata uang, ya. Dan itu menjadi landasan karena di sana itu ada kerjasama. Bukan berarti menafikan konflik, enggak. Masyarakat dimanapun itu kan ada selalu dua sisi, ya. Ada konflik, ada kerjasama. Orang biasa berkonflik karena berbeda, entah berbeda pendapat atau kepentingan. Tetapi orang juga punya punya keinginan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik atau juga untuk mencapai tujuan gitu. Sehingga ini kan inilah masyarakat, inilah governing. Bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan cara negosiasi, dengan cara dengan cara kerjasama gitu ya. Jadi spiritnya di situ modal sosial itu ya memang ini rentan kita ini. Modal sosial itu bisa mengalami kerentanan karena banyak hal juga, entah itu karena kebijakan yang antisosial misalnya, kebijakan yang pokoknya yang penting bagi tapi tidak melihat bagaimana konteks sosial, resiko sosial, dan itu sejak zaman kolonial begitu. Pemerintahan administratif itu pemerintahan yang dipisahkan dari konteks sosial gitu, sehingga pemerintahan itu dalam dunia pemerintahan kalau mengambil kebijakan kan tanpa kebajikan, antisosial, sehingga banyak kebijakan yang menimbulkan konflik, sehingga ini pemulihannya agak berat di bawah itu ya. Ya contoh misalnya BLT gitu ya, BLT itu dilema betul. Memang pemerintah harus hadir memberikan BLT, tetapi caranya selalu begitu dan itu menimbulkan reruntuhan atau keruntuhan sosial ya, atau mengganggu ketahanan sosial. Ya saya kira kalau desa itu menjadi subjek ya, itu dia punya otoritas, punya punya kemampuan untuk mengelola ketahanan itu. Kemudian berdaulat secara politik itu ya daulatnya desa sama daulatnya rakyat.
Jadi saya mengatakan bahwa negara itu milik warga. Kalau pemerintah itu milik rakyat. Pemerintah desa, kepala desa itu milik rakyat, ya. Nah, desa itu milik masyarakat. Di desa juga ada warga, tetapi warga itu diatur dan diurus oleh pemerintah melalui negara itu. Jadi kan memang harus pilah, ya. Jadi desa yang paling penting itu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dan itu juga akan memberikan sumbangan untuk pembentukan warga, karena konsepsi kewargaan kita kan berbeda dengan kewargaan model Eropa. Kalau di Eropa dengan pemerintahan langsung, kalau kita pemerintahan tidak langsung. Kalau Eropa itu sangat etatis, serba negara, kalau kita ini plural. Sehingga teman-teman seperti Mbah Sus atau Profesor Sustiawan dan teman-teman ini kan selalu mengatakan welfare pluralism, ya, kemajemukan kesejahteraan itu ya itu. Desa juga bisa menjadi pintu masuk untuk menciptakan kesejahteraan. Desa juga bisa memberikan sumbangan untuk kewargaan, tetapi bukan dijadikan sebagai alat atau sebagai batu loncatan bagi negara. Tapi desa menjadi subjek yang mengurus orang-orang setempat itu. Jadi ini bisa transformasi gitu. Kalau kepentingan masyarakat setempat itu pasti melekat itu. Nah kalau rakyat itu kan antara lain kalau ada pilkades. Ada seorang teman ngomong ke saya, Mas, saya ini mau nyalon pilkades, tapi kok harus ini ya, visi misi saya harus disesuaikan dengan SDGs. Siapa yang nyuruh? Ya adalah dari kementerian gitu. Lalu teman saya bertanya, SDGs itu apa? Oh saya nggak ngerti SDGs, ya saya nggak ngerti. Silakan tanya kepada yang nyuruh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau sampean mau jadi kepala desa itu intinya sampean harus bergaul sama rakyat. Visi misi itu harus diletakkan pada kedaulatan rakyat. Pada itu kepentingan orang-orang yang mau milih sampean itu. Denyut kehidupan mereka yang perlu ditangkap. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir SDGs, nggak usah mikir yang lain-lain. Jadi itulah yang ditangkap, kemudian itu istilahnya janji politik yang nanti akan sampean kerjakan ketika Anda berhasil memenangkan pemilihan kepala desa. Ya, jadi itu daulat rakyat itu ya antara lain melalui pilkades itu ya. Dan dalam keseharian juga bisa. Jadi kan ini desa juga ada proses input politik, proses pemerintah, output administratif. Output administratif itu ditentukan oleh proses pemerintah karena input politik. Jadi kalau kemudian ada pilkades, lalu ada calon yang bertanding, punya visi misi, itu namanya input politik. Ya, kemudian itu diwujudkan dalam kebijakan, dalam perencanaan, penganggaran, peraturan desa, peraturan kepala desa. Itu akan menjadi produk hukum. Produk hukum itu akan ditindaklanjuti dengan kerja-kerja administrasi. Entah itu pelayanan, kemudian juga bangun atau menjalankan program-program yang sudah ditentukan dalam peraturan desa atau dalam rencana desa. Nah, kalau ini pelaksanaan dalam output ini kan tentu tidak mulus ya. Jadi artinya ini warga dengan pendekatan kepentingan masyarakat setempat ini kan dilayani dan kemudian juga kalau bahasa Jawa ya pandom dan pantum itu ya. Nah di sana pasti ada kesenjangan, tidak mungkin mulus. Oleh karena itu kan ini ada dari output ke input, jadi atau arus balik atau umpan balik. Nah ini ranahnya rakyat ini ya, ranahnya atau yang disebut dengan republik gitu. Jadi republik ini kan bicara tentang dari rakyat ke warga, dari warga ke rakyat. Jadi ini ya dua sisi mata uang ya. Nanti saya akan berbicara juga mengenai republik desa, secara khusus tentang itu. Tetapi prinsipnya penting ya, artinya kalau desa itu memberikan sumbangan kepada rakyat, kepada republik, kepada warga itu dengan
pintu masuknya kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu sangat lekat dengan persoalan hajat hidup orang banyak. Jadi republik itu kan sama juga hajat hidup orang banyak. Ya, kemudian berdasar ekonomi itu penting itu. Jadi ini yang sudah bolak-balik saya katakan itu bisa menjadi pintu masuk ini kan untuk kemakmuran ini. Karena dengan desa baru kuat, maju, mandiri dan demokratis itu menjadi antara. Jadi desa itu sumbangannya di sana dan akan memberikan sumbangan sesuai cita-cita konstitusi, yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Jadi 3 poin itu ya. Jadi ini tujuan besarnya, tujuan negara Republik Indonesia, dan undang-undang desa melalui desa itu menyumbangkan 4 tadi. Ya kan. Kemudian bermartabat secara budaya itu kan ya artinya ini budaya itu macam-macam, tidak hanya kesenian ya. Kesenian penting ya. Tapi ada nilai, ada kearifan lokal, ada sikap-sikap yang itu penting untuk kita tumbuhkan gitu. Jadi kita menghindari manipulasi. Manipulasi itu misalnya begini ya. Sebenarnya ya ini sudah semakin kuat, sudah semakin maju, tapi karena ada bantuan lalu kita ini menganggap desa miskin, desa tertinggal. Ya. Atau yang sering saya katakan ini BUMDesa merpati, merapat ke bupati gitu. Itu namanya tidak bermartabat secara budaya. Jadi budaya itu memberikan spirit nilai yang untuk menopang tadi kemandirian, ketahanan dan seterusnya tadi ya. Dan itu 4 poin ya. Jadi desa baru atau desa baru istilah saya atau desa hebat versi Budiman, tetapi saya maknai ya. Jadi catur sakti ini kan otak-atik saya dengan Kiai Ahmad Muqawam gitu. Ini catur sakti. Itu filsafatnya begitu, yang filsafat itu tentu abstrak, tapi ya itulah memberikan nilai, memberikan hakikat. Artinya kan kita berdesa itu kan tidak hanya mengerjakan administrasi, mengerjakan proyek, ya proyek proyek uang administrasi aturan, nanti ujungnya namanya laporan gitu. Itu kering itu, garing, enggak memberikan nilai apa-apa gitu. Itu artinya kita tidak bermartabat ya. Jadi bagaimanapun yang namanya kita berdesa, kehidupan pemerintahan desa itu tidak luput atau tidak lepas atau tidak merucut dari sosiologi gitu ya. Ini fakta sosiologis. Jadi ini pemerintahan yang bermasyarakat, masyarakat yang berpemerintahan itu ya itu menjadi ciri khas desa gitu ya. Jadi semuanya ada maknanya, ada landasan sosiologisnya, dan nanti saya akan berbicara juga pada aspek kemasyarakatan desa. Jadi kemasyarakatan desa ini menjadi landasan kita bermasyarakat dan berdesa gitu ya. Ketiga, pada level meso, desa kuat, pada level menengah atau level meso itu saya maknai dengan konsep governabilitas. Governabilitas itu ya interaksi antara desa dengan masyarakat atau pemerintah desa dengan rakyat tadi ya, dengan berbagai subjek tadi. Intinya desa itu sekali lagi terutama yang dipimpin gitu ya, dipimpin oleh pemerintah desa itu punya otoritas dan kapasitas. Nah biasanya orang itu hanya banyak berbicara kapasitas SDM. Orang bilang begini, ya desa susah maju, desa tertinggal itu karena kapasitas SDM yang lemah. Padahal omongan-omongan seperti itu sebenarnya malah justru melemahkan atau membodohi pembodohan ya, terhadap desa. Orang menganggap bahwa desa itu ya bodoh, miskin, celemer itu suka nyolong, sehingga perlu dikontrol secara ketat gitu. Nah, otoritas itu pintu pertama, kewenangan. Formula saya kan ini
hak, kewenangan, ya. Kewenangan ini kan, ini hak dan kewenangan ini kan istilahnya mengkanalisasi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada di mana-mana. Kepala desa juga punya kekuasaan, tapi tidak perlu ditafsirkan secara buruk. Kalau ada yang menyalahgunakan kekuasaan ya kita hukum saja, kita laporkan dan dihukum, itu kan kita negara hukum itu begitu. Tapi bukan berarti lalu kita itu a priori setiap melihat kekuasaan itu buruk. Ya. Ada teman saya mengatakan begini, Mas, bagaimana kita mengamputasi ya, kepala desa? Kok serem banget itu. Di desa sampean ada berapa sih yang disebut itu ya. Jadi dia kan pengen mengamputasi kepala desa yang bandit itu. 7 orang gitu, dari 230-an desa itu ada 7 orang. Ya ini memang bukan persoalan angka ya. Tetapi bisa juga dibikin angka begini ya. Memang ada yang bandit, ada yang konservatif. Konservatif itu yang datar-datar aja. Lalu saya menyarankan jangan berpikir mengamputasi kekuasaan. Kekuasaan itu kan harus dikanalisasi. Kanalisasinya ya dengan itu tadi ya. Dengan hak, kewenangan, kekuatan, kewajiban, tanggung jawab. Jadi kepala desa itu kita arahkan ke sana, kekuasaan kepala desa diarahkan ke sana. Dan saya sudah bicara di video tentang memuliakan kepala desa. Bagaimanapun mereka itu adalah representasi dari kedaulatan rakyat. Jadi kita mendukung kedaulatan rakyat, tetapi institusi pemegang kedaulatan rakyat itu kita caci maki, itu namanya kontradiksi. Kita tidak harus berpikir mengamputasi, tapi kalau ada yang bandit ya udahlah kita serahkan pada proses hukum. Di dalam kehidupan normal sehari-hari ya itu dikanalisasi sehingga haknya jelas. Ya, kalau hak desa itu kan berarti negara yang punya kewajiban atau negara hadir. Ya, jadi hak itu kan memperoleh sesuatu. Memperoleh dana desa itu hak. Jadi dana desa itu bukan proyek pemerintah, tapi dia hak desa. Nah, atas hak yang dimiliki itu desa punya kewenangan. Kewenangan itu sama dengan daulat secara politik itu tadi ya, mengambil keputusan sesuai dengan dinamika lokal, konteks lokal, kepentingan masyarakat setempat, hajat hidup orang banyak gitu. Jadi artinya kalau sudah ada undang-undang itu sebagai structure of law. Jadi structure of law itu kan sebenarnya tidak hanya bicara do and don't. Tidak hanya berbicara apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tetapi undang-undang itu sebagai hukum harus dimaknai sebagai ekspresi kehendak politik atau daulat politik yang bisa membawa perubahan. Jadi ini istilahnya perubahan desa ini kan didorong oleh hukum itu tadi. Ya. Nah setelah itu lalu kita itu ya bagaimana di dalam desa itu ada proses, kalau bahasa Margaret Levy itu endogenisasi yang dinamis. Jadi proses endogen, proses dari dalam. Bagaimana para pihak di desa itu memanfaatkan struktur hukum itu untuk bergerak secara dinamis, mendorong perubahan. Ya inti dari endogenisasi yang dinamis itu tadi ya, hak kewajiban, ya mohon maaf, hak kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab. Dan itu proses yang dinamis, oleh karena itu kan desa ada ruang, ada institusi demokrasi. Paling tidak kan ini ada pemerintah desa, ada BPD, ada masyarakat yang bisa saling berinteraksi. Nanti lain kali saya akan berbicara tentang demokrasi desa ini secara lebih panjang ya. Dan tadi kewenangannya itu akan melahirkan kewajiban pemerintah desa itu pada masyarakat setempat, kepada warga, tapi subjeknya jelas, subjeknya pemerintah desa itu. Jadi sesuai pesan Jean-Jacques Rousseau ya, bagaimana
pemerintahan itu kan mengubah dari kekuatan dari kepatuhan menjadi kewajiban, dan kekuatan itu menjadi hak. Gitu. Di dalam undang-undang juga sudah dikatakan bahwa hak dan kewajiban masyarakat. Jadi kalau haknya masyarakat itu menjadi kewajiban bagi pemerintah desa, dan ketika itu kewajiban masyarakat itu menjadi kewenangan pemerintah desa. Itu prinsip-prinsip institusi yang ada proses endogenisasi yang dinamis, sehingga ini kalau dibuat secara dinamis itu akan menjadi menarik. Kalau desa tidak berubah, desa tidak maju, itu pasti nggak ada rembukan. Ya, makanya musyawarah desa menjadi penting, itu kan termasuk mengkanalisasi kekuasaan. Kekuasaannya kepala desa, kekuasaannya BPD, kekuasaannya masyarakat setempat atau rakyat, itu dikanalisasi di situ. Dan itu biasa, kekuasaan itu kan dibicarakan, dinegosiasikan, lalu akan mengeluarkan output. Sama seperti orang Minang yang selalu punya keyakinan bahwa demokrasi itu bagaikan kayu yang dibakar secara bersilang dalam tungku untuk menanak nasi. Itu filsafat luar biasa. Dan itu orang Minang itu sangat paham betul tentang itu. Ya. Dan tadi proses itu yaitu tadi transformasi dari hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab. Ya, jadi itu namanya. Jadi poin saya kan soal otoritas. Jadi pemerintah desa yang itu menjadi supreme ya, otorite, pemegang otoritas utama dalam penyelenggaraan desa itu punya otoritas. Kalau otoritasnya nggak jelas atau dipreteli, ya kita nggak akan bisa berbuat banyak. Gitu. Kita punya ilusi tentang keadilan, tetapi kalau nggak ada kekuasaan ya tidak bisa. Ya. Jadi kewenangannya dimaksimalkan, kekuasaannya dibatasi oleh hukum, ya, dibatasi oleh politik. Politik itu apa ya? Demokrasi itu. Ya. Kekuasaan di situ itu kan ada hasrat. Jadi kalau kita tafsirkan kan di mana-mana yang namanya kekuasaan itu bisa menjadi energi perubahan yang besar, tapi juga bisa kalau disalahgunakan dia bisa menjadi malapetaka. Nah, yang malapetaka itu dibatasi. Kemudian yang sesuatu yang maslahat, yang positif, yang bermanfaat itu dikanalisasi menjadi kewenangan tadi, menjadi otoritas. Dan atas otoritas itu juga akan melahirkan kapasitas, kemampuan. Gitu. Ini Lurah Wahyudi Anggoro Hadi ini sangat fasih betul bicara kapasitas, entah itu kapasitas sosial, kapasitas politik, kapasitas ekonomi, termasuk kapasitas ekstraktif gitu ya, sering mengutip saya. Ekstraktif itu mengumpulkan sumber daya ya, termasuk menghasilkan penerimaan gitu ya. Jadi memanfaatkan potensi aset lokal itu menjadi sumber-sumber penghasilan, itu namanya kapasitas ekstraktif. Kapasitas protektif, melindungi yang lemah, melindungi yang lansia, yang hamil gitu. Kemudian melindungi petani yang dirampas oleh tengkulak misalnya. Kemudian kapasitas distributif ya, melayani ya, distributif itu melayani, protektif itu melindungi. Jadi kapasitas ini yang bisa disemai melalui proses politik di ruang-ruang itu, sehingga kan ini ruang yang hidup ya. Musyawarah desa itu ruang yang hidup. Dan juga bisa ditempuh melalui edukasi. Jadi edukasi itu bukan, maksud saya bukan bagaimana mencapai target. Angka-angka itu ya. Misalnya stunting turun, misalnya angka kemiskinan turun, nah itu namanya intervensi, target. Kalau edukasi adalah bagaimana kita dudukkan dulu pemerintah desa itu sebagai subjek tentang posisinya, kemudian tentang fungsi-fungsinya. Gitu. Seperti misalnya saya mengatakan kepada kepala desa ya bahwa jangan mau kalau dilatih terus-menerus tentang manajemen keuangan desa, itu namanya pembodohan. Ya.
Tetapi mintalah kepada pemerintah bagaimana supaya kita ini setelah punya kewenangan lalu punya kapasitas atau pengetahuan untuk mewujudkan kemakmuran misalnya. Jadi latihannya di situ, strategi misalnya katakanlah mengkapitalisasi aset menjadi sumber kemakmuran bagi orang banyak di desa itu maupun untuk pendapatan desa atau bahasa Lurah Wahyudi itu kapasitas ekstraktif ya. Ekstraktif itu kayak kapsul itu ya. Menghasilkan sesuatu karena ini nyata. Pendapatan desa itu juga penting untuk membiayai fungsi proteksi dan fungsi distribusi. Kalau kita nggak punya ekstraksi ya repot, dan itulah yang akan saya sebut sebagai desa mandiri gitu. Jadi kalau ada dana desa datang ke desa dari negara ke desa itu bukan berarti kita maknai desa itu tergantung pada dana desa, bukan. Itu memang kewajiban negara melakukan distribusi. Negara hadir itu contohnya adalah mendistribusi dana desa kepada desa. Nah setelah itu kita secara internal di desa itu menggunakan dana desa tidak hanya sebagai proyek yang itu didrive atau digerakkan atau diatur sedemikian rupa oleh teknokrat, tetapi ini bisa menjadi energi kinetik. Ya, menjadi energi kinetik itu menjadi mandiri itu ya misalnya bagaimana ini uang katakanlah 500 juta, 600 juta ini bisa menjadi investasi ya, untuk menghasilkan tadi ekstraksi tadi, menghasilkan pendapatan dan itu manusiawi itu. Itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X itu juga selalu bilang bahwa dana istimewa ini kan plunglap ya, enggak jadi apa-apa ya. Karena itu kan beliau selalu menekankan ini misalnya kalau 1 miliar ini kan harus investasi. Jadi uang 1 miliar ini jangan langsung habis untuk belanja, tapi ini harus ngerumboko istilah beliau ya, berkembang. Entah itu dengan desa mandiri budaya atau desa wisata atau desa-desa yang lain yang itu istilahnya tadi ya. Intinya bagaimana dana istimewa itu bisa menjadi landasan, bisa menjadi modalitas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas ekstraktif, menghasilkan sesuatu. Jadi tidak hanya desa yang lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan, tetapi punya kemampuan menghasilkan, ya, menghasilkan, melindungi, melayani. Jadi itu desa kuat ya, desa kuat dengan pendekatan governabilitas kan di situ. Sehingga kalau ini tadi ada subjek ya, kemudian yang kedua ada catur sakti, ketiga ada governabilitas itu akan mengarah pada emansipasi ya. Jadi ini cara pandang yang memang harus kita tekankan terus-menerus. Emansipasi itu kan kita munculkan karena ada penindasan, ada keterasingan, ada isolasi, ada alienasi, ada memajukan sambil melemahkan, ada membangun sambil merusak, sehingga itu semuanya melemahkan atau merusak emansipasi. Kalau kita berbicara tentang desa kuat sebagai subjek ya arahnya itu emansipasi. Emansipasi itu ya dengan kata lain ya dia hadir. Jadi yang hadir bukan hanya negara. Ya, desa itu juga negara kecil yang hadir untuk republik. Republik itu ya rakyat maupun warga maupun masyarakat setempat. Sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang penting kan kita dengan pendekatan yang lebih tepat gitu. Ya. Lalu bagaimana kita membuat desa kuat? Ya undang-undang desa sudah berbicara banyak. Tapi sekarang ini kan orang menyebut undang-undang desa tapi kan hanya dimanfaatkan, ditumpangi saja untuk kepentingan proyek. Ya, bukan hakikatnya yang dipahami, yang dipelajari. Tapi ini dipreteli, manipulasi dan seterusnya. Di video sebelumnya saya juga sudah banyak berbicara ya. Ujungnya adalah emansipasi, ya, ujung sana, hilirnya gitu. Pangkalnya atau hulunya itu namanya rekognisi. Itu. Tapi susah betul orang menghormati, menghargai, mempercayai, menantang, mengedukasi itu.
Jadi orang itu selalu begitu karena kekuasaan teknokratis itu kan apa istilahnya, menganggap dirinya itu kan punya apa kayak palu ya, kayak palu. Kalau palu itu kan akan melihat setiap hal itu sebagai paku sehingga akan dipukul begitu ya, bukan begitu ya. Jadi ya, itu sama dengan apapun masalahnya ya solusi teknis ya. Kalau punya palu ya semuanya akan dipukul. Ini sekali lagi dengan pendekatan palu, dengan pendekatan proyek, dengan pendekatan target itu sudah lama. Kita perlu belajar pada sejarah. Kita harus kritis. Itulah sejarah itu kan bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi sejarah itu mengajarkan tentang kesinambungan dan perubahan. Tapi intinya sebenarnya dengan belajar sejarah itu intinya kita akan menarik pelajaran untuk perubahan. Ya, bukan melihat masa lalu. Gitu. Bukan hanya spion ya, tapi ya intinya kita akan melangkah ke depan dengan ini ya, supaya nggak seperti dibilang Marx bahwa sejarah itu pertama sebagai apa lelucon apa ya, kedua sebagai apa namanya. Sehingga ini kan orang lalu menjadi narapidana sejarah karena nggak bisa belajar sejarah. Nah sekarang ini para operator proyek itu nggak belajar pada sejarah. Mereka berkuasa. Mereka berkuasa memonopoli, tentu memonopoli kebenaran dan kebenaran itu menjadi instrumen untuk mengatur desa, memaksa desa. Ya. Karena itu ini sekali lagi saya akan terus-menerus mendorong, paling tidak menginspirasi orang supaya konsep desa kuat itu tidak ditinggalkan dan konsep desa kuat dihadirkan itu karena ada refleksi sejarah gitu. Ada refleksi kritis terhadap apa yang terjadi, baik itu hubungan antara negara dengan desa, maupun pendekatan-pendekatan yang ditempuh, terutama pendekatan membangun yang sambil merusak, memajukan yang sambil melemahkan. Ini kita harus refleksi secara kritis gitu. Dan saya terus-menerus akan menantang, melawan labelisasi ya, atau stiker yang ditempelkan ke desa, yang itu hanya menempatkan desa itu sebagai lokasi, sebagai objek, sebagai target dan sebagai alat. Ya. Jadi desa kuat itu menuju desa yang emansipatoris, gitu ya, yang beremansipasi dan itu maknanya untuk tadi melawan itu. Jadi gagasan desa kuat itu untuk melawan sebenarnya proses pelemahan pembodohan atas nama kebenaran, atas nama kemajuan. Ya. Saya kira demikian dan matur nuwun.